Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elma Sujana Sinaga dan teman saya Wan Anissa Zuhusna. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Christine Juliana Tapubolon, Diva Dalnayuza, Intan Triani, dan Celia Rahmawati. Baik, sebelum itu izinkan kami berpantun terlebih dahulu. Gubernur butuh aspirasi, masyarakat kecil butuh solusi. Izinkan kami membuka presentasi, semoga dapat memberi esensi. Baiklah, adapun judul kami yaitu pungli dan jual beli jabatan yang dilakukan ASN atau Aparatur Sipil Negara dan honorer di studi kasus pemerintahan Kota Medan. Langsung saja kepada pemateri pertama, kami persilahkan kepada Saudari Intan Triani. Kepada Saudari Intan, saya persilahkan. Berikut merupakan penjelasan diagram fishbone yang ada di samping saya. Ada beberapa faktor pungli dan jual beli jabatan yang dilakukan ASN dan honorer studi kasus pemerintah Kota Medan. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Kedua, faktor mental. Yang ketiga, ada faktor budaya. Yang keempat, ada sistem pengawasan yang lemah. Dalam proses penyalahgunaan wewenang, terdapat 3 faktor bagian yang yaitu memanfaatkan wewenang yang ada, jarang dilakukan sidak, kurangnya pelayanan publik. Yang kedua, dalam faktor mental, terdapat 2 bagian yaitu kurangnya kesadaran diri, selalu meminta kepada masyarakat. Yang ketiga, ada faktor budaya. Terdapat 2 bagian yaitu tidak ada keberanian masyarakat untuk melapor dan masyarakat menganggap bahwa itu hal wajar sehingga membudidaya dan terjadi terus-menerus. Selanjutnya yang terakhir, sistem pengawasan yang lemah. Yang terdapat 3 bagian yaitu tidak pernah adanya kontrol langsung dari atasan dan kurangnya profesionalitas pejabat ASN, serta tidak ada peningkatan komitmen kepada pejabat ASN. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya yang ada di studio. Istilah pungli sangatlah familiar di telinga masyarakat Indonesia. Pungli juga dapat terjadi di mana saja, baik di jalanan hingga dalam perusahaan atau dalam instansi pelayanan pada pemerintah. Tindakan ini juga merupakan tindakan yang tercela. Pungutan liar atau pungli sebagai salah satu perbuatan buruk yang sering dilakukan oleh seseorang, seperti diantaranya yaitu pegawai negeri sipil atau pejabat negara dengan cara meminta bayaran sejumlah uang yang tak sesuai dengan peraturan terkait pembayaran tersebut. Demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, di Tenggarai ada banyak aparatur sipil negara yang rela merogoh kocek yang tak jarang cukup besar untuk memperolehnya. Sayangnya, praktik tidak sah untuk mendapatkan jabatan seperti itu sulit sekali dijerat dengan instrumen hukum yang ada di Indonesia. Direktur Eksklusif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Robert Na Endi Jawang, mengatakan bahwa praktik jual beli jabatan oleh ASN banyak dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada kepala daerah. Praktik suap tersebut diduga juga banyak melibatkan perantara demi memuluskan proses mutasi dan promosi jabatan. Upaya penjeratan ASN yang dilakukan jual beli jabatan kepada kepala daerah dinilai cukup sulit, selain karena kewenangan KPK yang dibatasi hanya untuk penyelenggaraan negara, yakni kepala daerah yang bersangkutan. Faktor lain adalah tidak adanya pihak yang mau melaporkan secara resmi mengenai adanya suap dalam praktik jual beli jabatan tersebut. Jual beli jabatan menurutnya adalah upaya melakukan komersialisasi terhadap birokrasi. Dari sini dapat adanya potensi korupsi turunan yang baru secara berjenjang melalui dari jabatan yang paling tinggi ke jabatan yang paling rendah. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan Triani yang telah memaparkan materi dengan sangat baik.
Selanjutnya, pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Christine Juliana. Kepada Saudari Christine Juliana, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif hukum administrasi negara dalam kasus pungli dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan honorer. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar merupakan termasuk tindakan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang harus diberantas. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja. Namun juga yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera, serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk unit sapu bersih pungutan liar. Keputusan Wali Kota Medan Nomor 710-03-K-3-2021 tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan tim sapu bersih pungutan liar Kota Medan tahun anggaran 2021 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Pungutan Liar Kota Medan perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang tim koordinasi pelaksanaan kegiatan sapu bersih pungutan liar Kota Medan tahun anggaran 2021. Tugas tim saber pungli antara lain merumuskan rencana aksi dalam mencegah atau preventif, melakukan penindakan dan peningkatan pemahaman aparatur sehingga tercipta budaya anti pungutan liar di instansi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli, maka diharapkan yang pertama yaitu pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Yang kedua, terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan dengan prinsip zero pungli, namun tetap mengutamakan pelayanan prima. Terbangunnya dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan memenuhi aturan yang berlaku. Adanya kesempatan serta lemahnya pengawasan terjadi faktor paling besar dari adanya pungli, yaitu peran masyarakat yang memberi agar urusannya dipermudah juga menjadi faktor pungli terus berlangsung hingga seakhir hari ini. Faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan pungli yaitu pertama, penyalahgunaan wewenang jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungli. Yang kedua, faktor internal berupa karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri. Selain itu, pada pasal 415 KUHP menyatakan seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena kejabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai membantu dalam melakukan pembuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu dalam pasal 418 KUHP menyatakan seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan atau janji itu ada hubungannya dengan jabatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana dengan paling banyak 4.500 rupiah. Dan pada pasal 423 KUHP menyatakan pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun.
core value aparatur sipil negara apabila dia ada dikarenakan bukan hasil sendiri, dalam artian diangkat sama seseorang atau kata kasarnya menyogok, masuk ke dalam cawe juga, sehingga hasil core value yang ada bukan karena sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya dengan yang nilai-nilai yang ada. Dan jika aparatur sipil negara tersebut memiliki core value, maka pungli serta jual beli jabatan ini minim dan bahkan tidak ada. Yang dimana core value tersebut merupakan akhlak yang dilatar belakangi oleh adanya penerjemah yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara. Oleh karena itu, perlu diterapkan satu core value aparatur sipil negara untuk menarasikan nilai-nilai ASN ke dalam satu kesamaan perspektif yang lebih mudah dipahami oleh dan disetiap oleh aparatur sipil negara. Baik, terima kasih kepada Saudari Christine yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, untuk pemateri ketiga, saya persilakan kepada Diva Dalna. Kepada Saudari Diva Dalna, saya persilakan. Baik, di sini saya menjelaskan pungli dan jual beli jabatan yang dilakukan ASN dan honorer. Studi kasus pemerintahan Kota Medan. Pungli atau pungutan liar dan jual beli jabatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN dan honorer merupakan praktik korupsi yang sangat merugikan masyarakat dan melanggar hukum. Pungli merujuk pada tindakan pemerasan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negara untuk meminta atau memperoleh uang atau barang dari pihak lain sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas yang seharusnya mereka berikan secara gratis ataupun secara bebas. Praktek pungli ini seringkali terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari meminta suap untuk memperlancar proses administrasi, hingga meminta uang dalam jumlah besar untuk memberikan fasilitas atau pelonggaran tertentu. ASN dan honorer yang terlibat dalam pungli seringkali menggunakan posisinya dan kekuasaan mereka untuk memaksa atau mengintimidasi pihak lain agar memenuhi tuntutan mereka. Selain pungli, jual beli jabatan juga merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum. ASN dan honorer yang terlibat dalam jual beli jabatan memanfaatkan posisi atau pengaruh mereka untuk memperoleh imbalan finansial atau keuntungan pribadi dalam proses pengangkatan atau promosi jabatan. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengabaikan kualifikasi serta kapabilitas seseorang yang seharusnya menduduki jabatan tersebut. Kejadian ini bahkan berlangsung dari masa ke masa. Mari sama-sama kita melihat ke belakang kejadian yang pernah terjadi di Indonesia di masa lampau. Yakni yang pertama ada era kolonial praktik. Pungli dan nepotisme dalam jabatan administrasi kolonial sering terjadi di masa penjajah. Beberapa pejabat kolonial memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau bahkan mempengaruhi penunjukan jabatan. Yang kedua itu adalah era Soekarno. Pada masa awal kemerdekaan, pungli dan jual beli jabatan masih menjadi masalah yang serius. Praktek ini berdampak negatif terhadap tata pemerintahan yang sedang dibangun. Yang ketiga itu adalah era Orde Baru atau praktik pungli dan jual beli jabatan yang semakin merajalela di bawah rejim Orde Baru. ASN dan honorer yang ingin mendapatkan jabatan atau promosi haruslah membayar sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk masa kini, era reformasi setelah jatuhnya rejim Orde Baru, pemerintahan Indonesia mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi termasuk pungli dan jual beli jabatan sebagai lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk untuk menangani masalah ini. Dapur yang kedua itu adalah implementasi reformasi birokrasi. Pemerintah Indonesia juga melakukan reformasi birokrasi guna meminimalisir praktik korupsi. Langkah-langkah seperti seleksi terbuka, sistem birokrasi, dan transparansi dalam mengangkat jabatan diterapkan untuk mengurangi pungli dan jual beli jabatan. Yang ketiga itu adalah teknologi dan transparansi. Pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan dan promosi ASN. Pendaftaran secara online, pengumuman hasil seleksi, dan mekanisme pengaduan elektronik merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi praktik korupsi. Maka, dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan mendalam ialah, ada masalah apa mengenai administrasi negara sehingga terjadinya pungli dan jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum-oknum ASN dan honorer?
Maka jawabannya ialah 1. Dikarenakan kurangnya transparansi. Jika proses pengangkatan dan promosi jabatan tidak transparan, ini dapat memberikan celah bagi oknum ASN dan honorer untuk manipulasi sistem dan melakukan praktik pungli. 2. Kekuasaan dan wewenang yang tidak terkendali. Ketika oknum ASN atau honorer memiliki kekuasaan yang besar tanpa pengawasan yang memadai, mereka dapat memanfaatkan posisi dan wewenang tersebut untuk memeras uang atau barang dari pihak lain sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas yang seharusnya mereka berikan. Ketiga, sistem seleksi dan evaluasi yang rentan terhadap kecurangan. Jika sistem seleksi dan evaluasi jabatan tidak dilakukan secara objektif dan transparan, hal ini dapat memudahkan praktik pungli dan jual beli jabatan. Keempat, rendahnya pengawasan dan penegakan hukum. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, oknum ASN dan honorer merasa bebas untuk melibatkan diri dalam tindakan tersebut. Kurangnya efektivitas dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan mengadili kasus-kasus korupsi memperkuat budaya pungli dan jual beli jabatan di kalangan aparatur negara. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu karena faktor ekonomi dan kesempatan. Ketika kondisi ekonomi sulit dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lain terbatas, beberapa oknum ASN dan honorer mungkin melihat praktik pungli dan jual beli jabatan sebagai cara untuk memperoleh keuntungan finansial. Faktor-faktor ekonomi ini dapat memperkuat dorongan untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa tidak semua ASN atau honorer terlibat dalam pungli dan jual beli jabatan. Sebagian besar ASN dan honorer adalah profesional yang jujur, berintegritas, namun masalah-masalah dalam administrasi negara yang disebutkan di atas dapat memberikan celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk memperbaiki sistem administrasi negara, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan menegakkan hukum guna memberantas praktik pungli dan jual beli jabatan. Sedangkan untuk kasus di Sumatera Utara sendiri, sudah ada berita yang termuat sejak dari 2021 hingga 2022. Untuk tahun 2023 ini belum banyak berita yang muncul di media. Akan tetapi jika dilihat secara fakta di lapangan, bisa dijumpai di depan-depan kantor terutama bagian pungli itu sendiri. Walaupun tidak secara terang-terangan, akan tetapi bagian ini tetap ada dan akan menjadi suatu kebiasaan walaupun sudah ada pamflet atau cetakan besar mengenai stop pungli dan calo. Maka hal ini kembali lagi ke individu itu sendiri. Dan ketegasan dari aparatur negara terutama dalam administrasi negara khususnya di Sumatera Utara sangat diperlukan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Diva yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Adapun pemateri terakhir yaitu kepada saudari Zelia Rahmawati. Kepada saudari saya persilahkan. Bisa kita lihat bentuk administrasi negara dapat terjadi di mana saja. Terlihat di sekolah seperti administrasi pendidikan yang diurus oleh pihak tata usaha. Baiklah, saya Zelia Rahmawati sedang berada di lingkungan sekolah untuk mewawancarai salah satu guru. Ya, kalian itu siapa? Saya Inter. Sepertinya Bu untuk mewawancarai. Baiklah Bu, saya di sini mengenai administrasi pendidikan. Jadi, menurut Ibu, apakah Ibu mengetahui apa itu jual beli jabatan? Saya pernah dengar jual beli jabatan seperti pengangkatan jabatan, seperti di pertukaran jabatan, seperti di jual belikan di akhir. Ibu, apakah Ibu pernah mengalami kuliah atau pelatihan untuk mendapatkan jabatan? Nah, Ibu kan seorang guru, pasti juga mengalami kenaikan jabatan. Ada tidak pihak lain yang ingin menawarkan kuliah tersebut? ada, selalu ada. Lalu, ada tidak kesulitan Ibu dalam mengurus kenaikan jabatan tanpa ada pungli? Sebenarnya tidak, tapi kadang orang yang di luar sana saya menawarkan pada saya. Baiklah Bu, bagaimana pandangan Ibu mengenai adanya pungli dalam aplikasi dalam bidang jabatan? Menurut saya, itu tidak baik ya. Ini menyusahkan orang yang ingin mengurus sesuatu pada daerah pendidikan atau daerah yang saja. Bapak Ibu, sebagai warga negara pasti ada aplikasi negara yang diurus terkait keperluan data, baik itu data pribadi maupun data keluarga. Sering tidak Ibu melihat adanya calo atau bahkan Ibu pernah menggunakannya? Sering, tapi saya menggunakannya belum pernah. Apa tanggapan Ibu selaku ASN juga nih yang mengurus aplikasi negara di luar sekolah? Apakah memberikan peluang untuk
belajar secara berusaha termasuk hal yang baik atau malah merusak etika profesi itu sendiri? Itu masalah yang tidak baik ya, dan juga merusak etika apa itu tadi, Etika profesi yang itu sendiri. profesi yang merusaknya. Mengenai jabatan yang diberikan oleh orang lain melalui yang bukan dengan usahanya dengan usahanya sendiri, melainkan sebagai syarat saja sudah pasti bakal lolos. Apa tindakan ini sebenarnya dapat menyebabkan rusaknya kontrol atau nilai-nilai yang berorientasi pelayanan seorang ASN? Ya, hal itu tidak pernah seharusnya dilakukan ya. Tapi bagaimana kadang ada juga yang hal-hal terkait yang harus dilakukan dengan hal ini supaya urusannya lancar gitu ya. Jadi Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti. Baik, sekian dari hasil pemaparan materi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Hai Ting Ting balik ke Piting, thank you for everything.